Iran kembali diguncang gelombang protes besar-besaran. Jutaan warga turun ke jalan menuntut mundurnya pemerintah. Api yang awalnya dipicu oleh runtuhnya aktivitas ekonomi di pasar besar Teheran dengan cepat menjalar ke berbagai wilayah di luar ibu kota. Api perlawanan kini menyebar dari Mashhad di utara hingga Bandar Abbas di selatan, serta ke wilayah barat yang strategis seperti Herat dan Abdanan. Laporan menyebutkan bahwa aksi protes aktif terjadi di 25 dari total 31 provinsi Iran. Lebih dari 100 kawasan permukiman disebut masih berada di luar kendali penuh aparat keamanan. Situasi ini menunjukkan bahwa pilar-pilar kekuasaan rezim mulai rapuh. Namun yang membuat krisis kali ini berbeda adalah sumber retakannya. Keruntuhan tidak hanya datang dari jalanan, melainkan dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, tepatnya dari balik jubah-jubah suci para elit agama. Sebuah video yang beredar luas di media sosial mengejutkan publik. Bukan aktivis, bukan mahasiswa, dan bukan agen asing yang berbicara, melainkan seorang mullah Iran, orang yang seharusnya menjadi bagian inti dari rezim. Dalam video tersebut, ia secara terbuka mengutuk pemerintahan yang disebutnya kejam dan berdarah, bahkan melontarkan kutukan kepada para pemimpin revolusi Islam. Keaslian video itu memang belum diverifikasi, tetapi pesan simboliknya sangat kuat. Ketika seorang ulama menentang otoritas agama tertinggi, itu menjadi sinyal bahwa fondasi ideologis rezim mulai runtuh. Iran kini menghadapi jurang yang semakin dalam, bukan hanya antara rakyat dan negara, tetapi juga antara sayap keagamaan dan sayap militer, antara kaum mullah dan garda revolusi. Di tengah situasi ini, masing-masing pihak tampak lebih sibuk menyelamatkan diri sendiri. Ketika jalanan dipenuhi api perlawanan, laporan menyebutkan adanya kepanikan senyap di kawasan elit Teheran. Koper-koper dikemas, rencana pelarian disusun. Majalah politik Prancis Review Politik mengutip sumber intelijen, melaporkan bahwa puluhan pejabat tinggi Iran mengajukan visa ke Prancis dan Jerman demi menyelamatkan keluarga mereka. Nama-nama yang muncul tidak sembarangan. Kerabat mantan Presiden Hasan Rohani dan keluarga Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf disebut termasuk dalam daftar tersebut. Ironisnya, mereka yang selama ini menyebut Barat sebagai musuh justru mencari perlindungan di sana. Sementara keluarga elit agama dan teknokrat berusaha kabur ke Eropa, ketegangan antara birokrasi keamanan di lapangan dan elit politik semakin tajam. Para pemimpin agama khawatir akan dijadikan kambing hitam jika rezim runtuh. Situasi saling curiga ini melumpuhkan kemampuan negara untuk bertindak secara terpadu. Bahkan aparat keamanan pun mulai runtuh. Laporan menyebutkan kantor polisi ditinggalkan di Abdanan dan Kermanshah. Sebagian pasukan melepas seragam dan berbaur dengan massa, sebagian lain mencoba melarikan diri ke luar negeri. Saat sebuah kapal tenggelam, sekoci selalu diisi terlebih dahulu oleh para kaptennya. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana dengan pucuk pimpinan tertinggi? Ayatollah Ali Khamenei dan figur militer simbolik seperti Qasem Soleimani disebut tak lagi memiliki pengaruh nyata di jalanan. Serangan terhadap patung-patung Soleimani di Karaj dan kota-kota lain menjadi tanda paling jelas bahwa rasa takut rakyat telah runtuh. Simbol-simbol yang dulu tak tersentuh kini dibakar dan dihancurkan, tanpa perlawanan berarti dari aparat. Media Inggris The Times mengklaim berdasarkan laporan intelijen bahwa Khamenei memiliki rencana pelarian ke Moskow jika situasi semakin tidak terkendali. Klaim ini diperkuat oleh kedatangan beberapa pesawat kargo Rusia di Teheran dalam beberapa hari terakhir. Meski secara resmi disebut sebagai kerjasama militer, rumor beredar bahwa pesawat-pesawat tersebut disiapkan untuk mengevakuasi aset penting dan mungkin juga para pemimpin rezim. Sejarah seakan berulang. 47 tahun lalu, pada musim dingin 1979, Shah Mohammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran dengan air mata, sementara pesawat dari Paris membawa Ruhollah Khomeini pulang ke Teheran dengan janji kebebasan. Kini, siklus itu tampak berbalik. Di saat keluarga elit rezim bersiap melarikan diri, nama putra mahkota Reza Pahlavi kembali bergema di jalan-jalan Teheran. Dalam pernyataannya, ia menyatakan kesiapan memimpin Iran menuju masa depan dan menyerukan militer untuk berpihak kepada rakyat. Slogan-slogan yang terdengar di jalanan bukan semata nostalgia terhadap monarki,
melainkan ekspresi keinginan menutup babak gelap sejak 1979 dan membawa Iran kembali ke dunia modern. Rakyat tidak hanya bersuara, mereka bertindak. Video viral meski belum diverifikasi menunjukkan dua perempuan membakar poster pemimpin tertinggi dari balkon apartemen. Itu bukan sekedar kertas yang terbakar, melainkan simbol runtuhnya keisaran ketakutan. Namun pemberontakan terdalam datang dari perut yang langar. Iran kini menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Telur dan tomat menjadi barang mewah. Di Abdanan, massa menyerbu supermarket milik Garda Revolusi. Mereka tidak menjarah, tetapi merobek karung beras dan menaburkannya ke udara. Sebuah pesan simbolik bahwa mereka menolak hidup dalam kelaparan yang diciptakan rezim. Para analis menilai krisis ini bukan sekedar inflasi, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan negara. Reaksi internasional pun lebih cepat dibandingkan protes-protes sebelumnya. Meski negara masih memiliki alat represif, kepercayaan dirinya terus terkikis. Janji reformasi kehilangan makna, dan bahkan pejabat tinggi mengakui bahwa masalah ini sulit dikendalikan. Di tengah kekacauan ini, potensi gelombang migrasi besar kembali mencuat. Kota-kota dekat perbatasan Turki dipandang sebagai pintu keluar. Para profesional muda, dokter, insinyur, dan spesialis IT mempertimbangkan hengkang. Namun di jalanan Teheran hari ini, pesan yang terdengar berbeda. Kami tidak akan pergi. Negara ini milik kami. Yang mengantri visa bukan rakyat, tetapi elit. Yang melarikan diri bukan dokter, tetapi pejabat dan kepala polisi. Rakyat memilih bertahan dan melawan. Koper-koper memang dikemas, tetapi kali ini berada di istana, bukan di rumah-rumah rakyat. Faktor penentu kini berada di tangan militer. Jika kepemimpinan politik benar-benar bersiap melarikan diri, tentara di lapangan akan dihadapkan pada pilihan, mempertahankan rezim yang mengkhianati mereka atau berpihak kepada rakyat. Sejarah menunjukkan loyalitas tidak dibangun atas ideologi semata, tetapi atas kepercayaan, dan kepercayaan itu kini menguap bersama pesawat-pesawat yang meninggalkan Teheran. Mimpi buruk terbesar rezim bukanlah demonstran di jalanan, tetapi tentaranya sendiri yang menolak menarik pelatuk. Pertanyaan kini tinggal satu. Apakah para mullah berhasil melarikan diri ke Moskow, ataukah sejarah akan mengadili mereka di jalanan Teheran? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.